Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin ketua kelas. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu ya. Adib, Nabil, hadir semua ya, pinter. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji tentang tanggung jawab dan juga adil. Kita akan belajar tentang tanggung jawab dan adil, apa contohnya dan apa manfaatnya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ngajak kalian bersedekah dulu. Bersedekah yang tidak mengeluarkan uang atau sedekah yang paling murah. Ikuti Ibu ya. Tepuk sedekah paling murah adalah senyuman. Jadi kita tidak boleh marah-marah, kita harus senyum. Karena selain senyum itu adalah ibadah, senyum juga pasti membuat hati yang melihat kita itu senang. Tapi jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Jangan ketawa-ketawa sendiri, nanti ya benar, nanti kayak orang. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Yang Ibu di sini kita akan bahas tentang akhlak terpuji, tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Ya bahasan. Jadi apa itu tanggung jawab? Sudah ada kan? Sudah dibaca kan ya. Jadi akhlak tanggung jawab itu adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan berani menanggung resiko. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan sesuai aturan. Ketika kita menyalahi aturan atau ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita harus siap dong dengan dengan hukumannya ataupun dengan resiko-resiko yang lain yang akan kita terima karena kita sudah melanggar aturan. Di sini ada di Quran surat Al-Mudaththir, yaitu tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi setiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, ya kita harus berani dihukum. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita dipuji, ya alhamdulillah. Terus kita bisa berguna bagi orang lain juga sangat alhamdulillah gitu. Jadi kita melakukan kesalahan ataupun kesuksesan yang didapat dari perbuatan kita, itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kita. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu, manfaatnya apa sih? Yang pertama, dipercaya orang lain. Iya, siapa yang mau percaya dengan orang yang tidak bisa amanah ataupun seseorang yang tidak bisa berlaku tanggung jawab. Kita akan mendapat kepercayaan orang ketika kita berhasil bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kedua, menjadi manusia yang berguna. Iya, kalau kita bertanggung jawab atas lingkungan, atas keluarga, di sekolah dan lain sebagainya, kita akan menjadi orang yang berguna karena kita bisa membantu orang lain. Yang ketiga itu memperoleh pahala dari Allah. Ya, karena tanggung jawab sendiri ini adalah perintah dari Allah, sesuai yang kita ketahui tadi kan di surat Al-Mudaththir bahwa tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian contohnya ya, sekarang kita beralih ke contoh. Apa sih ya, sekarang kita ambil dulu contoh yang ada di masyarakat. Apa contohnya? Iya, kerja bakti itu salah satu contoh dari tanggung jawab. Kita berada di lingkungan masyarakat, kita memiliki lingkungan, jadi kita harus bekerja bakti untuk membersihkannya. Ketika lingkungan kita bersih, kita akan sehat. Tapi kalau tidak, kita harus siap dengan resikonya. Misalkan nanti akan banyak penyakit dan juga yang lainnya. Terus yang kedua seperti apa? Seperti ronda itu juga sebuah tanggung jawab demi keamanan. Kita harus bertanggung jawab. Kemudian menjaga lingkungan itu juga salah satu tanggung jawab kita. Kalau di sekolahan, apa tanggung jawab kita? Ya, kalau tanggung jawab kita kalau di sekolah itu belajar dengan tekun, misalkan menghormati guru, menjaga kebersihan kelas. Ya dong, kan kita yang pakai kelasnya, jadi kita yang bertanggung jawab untuk membersihkannya.
Terus tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Ya, kalau kita keluar saat jam pelajaran itu sudah menyalahi aturan. Artinya apa? Kita tidak mematuhi peraturan. Jadi kita harus siap dengan resikonya apa? Sebuah hukuman dari guru, dari kepala sekolah itu akan kita alami kalau misalkan kita melakukan kesalahan. Kita sudah siap dengan resikonya kalau ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai aturan dan hal yang buruk atau seperti apapun itu, intinya itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya, itulah pembahasan kita tanggung jawab. Sekarang kita akan beralih ke adil. Apa itu adil? Adil adalah itu di tengah-tengah, seimbang, jujur, dan terus serta bebas dari ketidakjujuran. Ya. Jadi adil ini adalah sifat seimbang atau berada di tengah-tengah, tidak memilih antara berat sebelah. Misalkan ini salah dibela, tapi ini yang benar justru disalahkan, itu tidak boleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Quran surat Al-Hujurat. Nah, di sini sudah diterangkan kan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, karena perbuatan adil itu adalah sangat disukai. Orangnya jujur, penyayang, seperti yang tadi bebas dari ketidakjujuran dan bebas dari sifat-sifat yang buruk orang yang adil itu. Di sini Ibu punya gambar. Ya, jadi ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah salah satu contoh dari sifat adil dari orang tua. Ya, jadi antara ibu dan ayah semuanya mengajari anak itu adalah perilaku yang adil, dan juga tidak boleh pilih kasih. Ketika yang satu diajarin, yang satunya lagi juga harus diajarin. Ada lagi yang lain. Kalian pasti pernah ibu tegur yang sering membuang sampah sembarangan. Pasti sering sekali ibu tegur ya. Terus ibu suruh masukkan lagi kan? Ya, itulah ya. Jadi itu juga salah satu contoh dari sifat adil, karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi membuang sampah sembarangan itu juga tidak boleh. Jadi ketika kalian ibu tegur karena membuang sampah sembarangan, kalian tidak boleh marah, tapi harus mengambil sampah dan menaruhnya di tempat sampah. Karena apa? Itu semua itu tuh tentang kebenaran atau tentang kejujuran, bukan tentang itu sahabat saya, ini orang dekat saya gitu, orang suku saya, orang bangsa saya, itu tidak memandang, tapi sifat adil itu sangat memandang kebenaran. Kita lanjut tentang manfaat adil, yaitu yang pertama mendatangkan ridho Allah. Ya dong, karena Allah menyukai orang-orang yang bersifat adil. Kedua, keberhasilan hidup. Ya, orang yang bersifat adil akan mendapatkan keberhasilan hidup. Yang ketiga, kegembiraan batin. Siapa sih yang tidak berhak dan tidak bahagia melakukan kebaikan, kejujuran, dan juga hal yang baik. Yang keempat, disenangi banyak orang. Orang pasti suka sekali dengan orang-orang yang jujur, yang bersifat adil, dan sebaliknya tidak menyukai orang-orang yang serakah dan juga berbohong. Yang kelima itu adalah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika kita melakukan kejujuran, selain kita sejahtera di dunia karena disayangi masyarakat dan orang-orang yang kita sayang, kita juga mendapatkan ridho Allah kan, jadi di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, terwujudnya masyarakat yang damai. Ya, kalau masyarakat yang jujur, adil, pasti lingkungannya akan damai, sejahtera, dan juga selalu rukun. Nah, jadi dari semua tadi, kalian buka halaman 16 ya, silakan dikerjakan di situ, dan kemudian kalian coba tanyakan kepada orang tua contoh-contoh lain dari sifat adil dan juga tanggung jawab. Nanti siapa yang tahu banyak ataupun berani maju di kelas, berani bilang, Bu ini
ataupun bercerita tentang perilaku adil dan juga bijaksana yang pernah dilakukan. Silakan nanti maju dan akan ada sesuatu dari ibu, entah berupa apapun. Intinya ibu akan ngasih reward ke kalian bagi yang berani. Semangat semuanya ya. Kita tepuk semangat dulu dah. Ini udah gede-gede gitu, tapi masih aja ngelantur. Gimana, coba ada nggak sih yang berkeinginan mau jadi polisi atau mau jadi orang sukses? Ya kalau orang sukses tidak boleh malesan, tidak boleh tidak bersemangat. Apalagi kalian sudah kelas 6, sebentar lagi mau SMP, kalian seharusnya sudah bisa paham semuanya, sudah ibu sudah tidak menerangkan dengan kayak anak kecil lagi, sudah paham. Jadi tidak boleh ada yang bermain dan sebagainya. Dan silakan dikerjakan tugas-tugas tadi. Kita terus semangat dulu supaya kalian semangat untuk melakukan ataupun membuat tugas tadi. Ya udah gede-gede ya, pokoknya harus semangat terus. Kita tetap semangat dulu dan sebelum kita berdoa. Tetap semangat. Semangat. Masih belum ada yang semangat, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya akan datang harus semangat semuanya. Ya hari ini emang semangat, tapi harus lebih semangat. Pokoknya kita harus meningkat terus, lebih semangat dan lebih semangat lagi. Baiklah, sekarang kita doa dulu. Nah, jadi sekarang kita pulang, tapi sebelum kita pulang kita doa dulu. Tugasnya sudah ibu kasih tadi ya. Sekarang doanya dipimpin ketua kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.